kerajaan Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu, tetapi aku bersyukur padamu atas perbuatan. Jadikan aku bait suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doa bagi keselamatan bangsa. Kau telah memilihku sebelum dunia Kau bentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan. Kau telah memilihku sebagai alat kerajaan-Mu, betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Jadikan aku bait suci yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku misbah doa bagi keselamatan bangsa. Bagi keselamatan bangsa. Lindungi kami Tuhan, jadikan kami terus menjadi alat di tangan-Mu, berkuasa terus bekerja dalam kehidupan kami. Urapan oleh hikmat, kami sungguh percaya sebelum dulu Engkau bentuk, Engkau telah memilih kami, bahkan Engkau telah memanggil kami menjadi alat kerajaan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang cuma limpah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa. Terima kasih. Kami akan melanjutkan sesi daripada yang menjadi renungan kami hari-hari ini. Biar Roh Kudus menerangi hati kami, sehingga kami terus mengerti kehendak Tuhan. Dan setiap firman-Mu yang menjadi tuntunan kami, sehingga kami melangkah kami tidak salah. Kami senantiasa berpatokan pada setiap kebenaran. Terpujilah nama Bapa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang kasih Tuhan. Kita jumpa lagi di hari ini, hari yang ke-27 pada bulan Mei 2020. Kita akan melanjutkan perenungan kita. Kita masih seputar kitab Kisah Rasul. Pada hari ini kita tiba di Kisah Rasul masih pasal 4 ayat 32 nanti sampai pasal 5 ayat 1 sampai 11. Yang judul perikop cara hidup jemaat. Haleluya.
langsung saja. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Haleluya. Tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Haleluya. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Haleluya. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Haleluya. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Haleluya. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Haleluya. Ayat 36, demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Haleluya. Kita langsung ke pasal 5. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia berserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Haleluya. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Haleluya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapakah hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Haleluya. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapakah engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Haleluya. Ayat 5. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Haleluya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu. Haleluya. Mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Haleluya. Ayat 7. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapakah kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Kudus, Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Haleluya. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Haleluya. Sampai di situ dulu pembacaan kita, saudara. Judul berikutnya adalah cara hidup jemaat. Haleluya. Cara atau tata cara. Kelanjutan daripada orang-orang yang sudah percaya atas pemberitaan rasul-rasul ini adalah mereka hidup dikatakan bertekun. Haleluya. Dalam pengajaran rasul-rasul dikatakan adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Mereka sehati dan sejiwa. Haleluya. Dalam kisah rasul ini. Dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Haleluya. Tidak ada yang egois. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Haleluya. Luar biasa ini ya. Jemaat mula-mula. Semua itu kepunyaan bersama. Haleluya. Mereka sehati, bertekun dengan sehati dan sejiwa. Dikatakan, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Haleluya. Dan dengan kuasa yang besar,
rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Haleluya, luar biasa. Kasih karunia yang melimpah-limpah. Selanjutnya katakan ayat 4, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Haleluya. Tidak ada yang berkekurangan. Haleluya, karena mereka saling menopang. Haleluya. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Haleluya. Dan hasil penjualannya mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Haleluya. Itulah cara hidup jemaat, hasil pelayanan Petrus dan rekan-rekannya. Haleluya. Haleluya. Dibagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Jadi tidak ada yang berkekurangan. Haleluya. Demikian pula dengan Yusuf. Ya, ada seorang yang bernama Yusuf. Dia oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Dia seorang Lewi dari Siprus. Ia juga menjual ladang miliknya, lalu membawanya uang itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Haleluya. Namun ada suami istri di sini yang melanggar. Ya, kita baca selanjutnya. Ananias dan Safira. Haleluya. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia bersama istrinya, Safira, menjual sebidang tanah. Ya, dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian. Tidak jujur, ya. Haleluya. Dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Haleluya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Haleluya. Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Haleluya. Dijelaskan bahwa selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual juga, hasilnya itu tetap dalam kuasamu. Mengapakah engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Dikatakan engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Haleluya. Inilah kelakuan Safira. Ananias, ya, suami daripada Safira. Haleluya. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Haleluya. Jadi Roh Kudus sangat disiplin waktu itu. Haleluya. Tegas. Orang yang tidak jujur langsung mati seketika. Haleluya. Putus nyawanya. Haleluya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengampani mayat itu. Langsung dikapani. Langsung dikubur. Haleluya. Nah, kemudian 3 jam kemudian, kira-kira 3 jam kemudian masuk lagi istrinya, Ananias. Tapi dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kemudian kata Petrus kepadanya, katakanlah kepada aku dengan harga sekian tanah itu kamu jual. Tidak dikasih tahu di sini berapa jumlahnya. Haleluya. Tapi Petrus bertanya kepada Safira, haleluya, istri Ananias tadi. Kemudian dia jawab dengan jujur, betul sekian. Ya. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Tuhan, Roh Tuhan? Haleluya. Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Haleluya. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Haleluya. Istrinya juga mati seketika. Haleluya. Selang hanya 3 jam. Haleluya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Ya, sudah mati dia, Safira itu. Lalu mereka juga mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Akibat daripada itu, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Haleluya. Ini yang terjadi. Cara hidup jemaat di mana yang lain menjual segala kepunyaan mereka dan membawanya ke kaki rasul-rasul, tapi satu keluarganya suami istri tidak jujur. Mereka menahan sebagian sehingga mereka mendapatkan hukuman. Haleluya. Mereka langsung mati. Ini suatu pelajaran. Haleluya.
Jadi ini cara hidup jemaat yang pertama yang mereka layani, ya. Cara hidup jemaat. Ya. Dikatakan mereka sehati, sejiwa. Haleluya. Dan segala kepunyaan miliknya, mereka bukan miliknya sendiri, tapi kepunyaan bersama. Haleluya, sungguh luar biasa ya jemaat ini. Ayat 12 ya kiranya. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat itu. Jadi akibat daripada kejadian-kejadian tadi itu semakin nyata lagi tanda-tanda dan mujizat ya yang dibuat oleh rasul-rasul. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Haleluya. Jadi pada saat itu Serambi Salomo merupakan suatu epicentrum persekutuan mereka. Haleluya. Dikatakan Serambi Salomo. Mereka berkumpul. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Ya, orang-orang yang belum percaya. Haleluya. Hanya orang yang percaya ini. Namun mereka sangat dihormati oleh orang banyak. Jadi mereka ini sangat dihormati orang banyak karena mereka melihat kehidupannya. Kehidupan bersama mereka itu sangat nyata. Luar biasa. Sehingga mereka sangat dihormati oleh orang banyak. Haleluya. Dan makin lama, ayat 14, dan makin lama makin bertambah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Bertambah terus, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Jadi luar biasa ya urapan yang ada dalam diri Petrus pada waktu itu. Hanya bayangan saja bisa menyembuhkan. Haleluya, dahsyat. Luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Kita merindukan hari-hari ini terjadi kembali. Haleluya. Hal seperti itu. Di zaman akhir ini memang akan ada nanti pencurahan hujan air. Haleluya. Haleluya. Dan apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangan mereka mengenai salah satu dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Haleluya. Inilah pekerjaan yang dilakukan oleh rasul-rasul bersama dengan jemaat-jemaat Tuhan yang percaya atas pemberitaan mereka. Inilah cara hidup jemaat. Jadi dalam hal jasmani mereka hidup bersama, juga dalam rohani. Haleluya. Sehingga mujizat-mujizat terjadi. Haleluya. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ada kebersamaan. Haleluya. Dan prinsip-prinsip pengajaran tubuh Kristus itu ada 4. Kebersamaan. Haleluya. Ibadah bersama dulu. Kehidupan bersama. Jadi ibadah bersama. Ibadah bersama itu akan menghasilkan kehidupan bersama. Pertama ibadah bersama. Dan kebersamaan. Kemudian yang kedua kehidupan bersama. Haleluya. Jadi yang pertama ibadah bersama itu dalam arti bahwa ibadah itu tidak didominasi oleh seorang, oleh pendeta atau oleh siapakah, oleh seorang leader kah. Tapi ibadah itu adalah dalam kebersamaan. Pusat daripada ibadah itu adalah Kristus ada di tengah-tengah jemaat sebagai pusat penyembahan. Haleluya. Itu di dalam istilahnya itu pola lingkaran. Yesus ada di tengah-tengah dan umat ada di sekeliling. Saya sudah pernah jelaskan bahwa yang membedakan itu hanya fungsi dan jawatan. Haleluya. Ada 5 fungsi pelayanan, 5 jawatan. Tapi di hadapan Tuhan kita sama semua. Itulah ibadah bersama. Jadi ibadah bersama itu isinya adalah jemaat-jemaat dan para penatua, para pendeta syafaat, para diaken. Itu isi jemaat yang bersekutu dalam kebersamaan. Sama-sama mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ada yang mazmur, ada yang penglihatan, ada yang nubuat, ada yang pengajaran. Tapi semuanya itu dipergunakan untuk membangun. Haleluya. Itu ibadah bersama. Kemudian yang kedua kehidupan bersama yang harus nyata seperti yang dikatakan tadi. Kehidupan bersama dalam arti
Yang berkekurangan dibantu. Haleluya. Yang berkelebihan menjual hartanya. Itu dikerjakan atau diurus oleh diakonia, diaken, para diaken. Nanti selanjutnya kita akan menuju ke sana itu. Bagaimana itu? Karena mereka sudah kewalahan dalam melayani pekerjaan mimbar, pemberitaan, makanya mereka menetapkan 7 diaken untuk mengurus yang hal jasmani. Nah, itu tadi. Haleluya. Itu kehidupan bersama. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan bersama. Haleluya. Kepemimpinan bersama itu diwujudkan dalam lembaga para penatua. Jadi tidak ada yang lebih tinggi. Para penatua itu adalah suatu lembaga yang mengcovering jemaat. Haleluya. Haleluya. Jadi yang pertama tadi itu adalah ibadah bersama. Kemudian yang kedua kehidupan bersama. Ketiga kepemimpinan bersama. Yaitu para penatua sebagai pemimpin dalam jemaat, para pendoa syafaat, para diaken, hamba Tuhan itu pemimpin. Itu di dalam lembaga, suatu lembaga kepemimpinan dalam suatu jemaat tubuh Kristus lokal setempat. Haleluya. Nah, itu akan menghasilkan pelayanan bersama. Haleluya. Dalam pelayanan bersama itu ada strategi-strategi. Haleluya. Itu dikerjakan lewat hasil persidangan. Para penatua tadi itu, para penatua, para diaken, para pendoa syafaat. Haleluya. Jadi 4 wujud kebersamaan dalam tubuh Kristus lokal berjemaat yang harus nyata seperti yang kita sudah baca tadi. Cara hidup jemaat. Haleluya. Itulah yang harus dikerjakan dalam setiap jemaat-jemaat lokal bertubuh Kristus supaya pekerjaan Tuhan semakin maju. Haleluya. Jadi ada ibadah bersama, ada kehidupan bersama, kepemimpinan bersama, dan pelayanan bersama. Haleluya. Pelayanan bersama ini dikerjakan masing-masing sesuai dengan bagiannya. Bagian diakonia melayani juga bersama-sama dalam pelayanan meja. Haleluya. Baik keuangan, baik organisasi, dan sebagainya. Pelayanan firman begitu. Para jawatan-jawatan yang ada. Ada nabi, ada rasul, ada gembala, ada guru, ada penginjil. Ini dikerjakan secara bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Itu yang akan nyata dalam setiap jemaat lokal bertubuh Kristus. Jadi kita sekarang mulai lebih mendalam untuk memahami pergerakan gereja Tuhan, pergerakan tubuh Kristus di dalam jemaat-jemaat lokal. Mulai dari sini. Haleluya. Cara hidup jemaat. Jadi seharusnya itu kehidupan bersama itu nyata. Sehingga tidak ada anggota jemaat yang miskin. Haleluya. Dikatakan yang berkekurangan. Haleluya. Itu dikerjakan secara bersama-sama. Tugas diakonia. Mengatur. Haleluya. Jadi 4 wujud tadi yang saya sudah jelaskan. Ada ibadah bersama. Ada kehidupan bersama. Ada kepemimpinan bersama. Dan ada pelayanan bersama. Hidup dalam kebersamaan. Jadi tidak ada tempat untuk seseorang meninggikan diri. Yang ditinggikan di situ hanya Yesus. Haleluya. Itu yang harus terjadi dalam setiap jemaat lokal. Hanya Yesus yang ditinggikan. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Masih ingat tulisan firman Tuhan kemarin, Roma 11 ayat 36. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi semua itu dari Dia. Oleh pekerjaan Roh Kudus. Semua yang dipercayakan dalam setiap kehidupan kita, fungsi kita masing-masing, jawatan-jawatan kita, bagian-bagian kita dalam tubuh Kristus itu dikerjakan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kalau hal ini dikerjakan saudara, itu pasti akan terjadi mujizat-mujizat. Haleluya. Hal-hal yang sudah firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu akan disediakan Allah bagi kita yang mengasihinya. Itu akan nyata. Yang saya katakan kemarin itu, firman itu akan mencipta. Haleluya. Firman yang berupa wahyu dalam jemaat, lewat para penatua, para pemimpin.
itu akan mencipta kebutuhan-kebutuhan dalam berjemaat. Haleluya. Dan setiap anggota-anggota tubuh Kristus pasti akan diberkati lewat mereka punya profesi masing-masing. Haleluya. Dan semuanya itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Itulah yang harus terjadi di dalam jemaat lokal bertubuh Kristus. Haleluya. Dahsyat saudara. Sehingga tidak ada lagi apa istilahnya itu? Pamer-pamer. Maaf kata ya. Kadang ada jemaat juga yang merasa minder karena lihat yang lain sudah ini, sudah itu. Jujur saja, ya. Jadi orang yang kan ada firman Tuhan yang katakan juga yang kuat menanggung yang lemah. Haleluya. Haleluya. Itu dalam dua pengertian. Kuat secara jasmani, kuat secara rohani. Yang kuat menanggung yang lemah. Kan dibilang, hendaklah kamu masing-masing saling menanggung beban. Haleluya. Saya kira kalau ini terjadi, maka tidak akan ada kekurangan. Dan pekerjaan Tuhan akan dahsyat. Haleluya. Ini saya tidak tahu kenapa sampai ke sana ini. Tapi inilah mungkin kehendak Tuhan. Jadi, bagaimana itu? Mujizat-mujizat itu akan terjadi dalam pekerjaan Tuhan. Kalau semuanya dikerjakan. Kalau hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman, prinsip-prinsip kehidupan bertubuh Kristus. Haleluya. Kebenaran. Sebagaimana yang dikerjakan oleh jemaat awal mula-mula itu. Para rasul-rasul. Haleluya. Luar biasa saudara. Jadi mari kita terus belajar bersama-sama. Di setiap tempat kita melayani, jangan kita sampai lupakan. Ya, saya sudah pernah singgung bahwa prinsip-prinsip kehidupan bertubuh Kristus itu adalah dasar untuk kita melayani. Khususnya kita yang sudah ada di jajaran GPI Jalan Suci, yang Tuhan percayakan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, visi pembangunan tubuh Kristus. Haleluya. Itu harus terjadi. Sehingga betul-betul apa yang menjadi kehendak Tuhan itu nyata dalam setiap kehidupan kita berjemaat. Haleluya. Dan ini yang saya bisa dapatkan dari pembacaan kita pagi hari ini. Sungguh luar biasa ya. Dikatakan kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati, sejiwa, dan mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul. Haleluya. Setiap hari mereka berkumpul, tiap-tiap hari. Apalagi di tengah ibadah pandemi ini, ya mari kita terus. Walaupun kita masih beribadah di rumah, tapi kita saling menguatkan, saling membangun, ya. Walaupun hal lewat media, medsos, tapi saya percaya apa yang kita kerjakan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Dan inilah yang saya bisa bagikan pada pagi hari ini. Kita ini adalah alat-alat yang Tuhan sudah percayakan untuk mengerjakan kerajaannya. Mari kita tutup dengan doa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Yesus Kristus, Tuhan kepala tubuh Kristus, yang terus mensuplai kami dengan kehidupan-Mu. Mari Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami, sehingga setiap kami anggota-anggota tubuh-Mu dapat berfungsi secara benar, dapat menempatkan posisi kami masing-masing sesuai dengan Tuhan, panggilan yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kami. Jawatan-jawatan yang sudah berikan, sehingga kami mampu untuk mengekspresikan setiap panggilan Tuhan yang sudah dipercayakan dalam setiap kehidupan kami. Memberkati kami semua, hamba-Mu, khususnya selalu hamba-Mu, mengingatkan hamba-Mu full timer. Biarlah kekuatan Tuhan terus mengalir atas kehidupan mereka, hikmat wahyu mengalir, sehingga ada hal yang baru setiap hari baru. Sehingga jemaat-Mu semakin dibawa kepada tingkat pengenalan yang semakin dalam akan pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat firman-Mu. Biarlah itu boleh terjadi menjadi suatu kenyataan Tuhan. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, demikian saudara-saudara apa yang kita renungkan pada pagi hari ini, biar boleh menjadi berkat bagi kita semua, khususnya bagi saya juga, sehingga kita semua semakin dimampukan oleh Roh Kudus untuk terus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas Immanuel. Shalom.